الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصيرة وتذكيرة لأولي القلوب والأبصار. الله أكبر. ما تحرك متحرك وارتجى ولب محرم وعجى وقصد الحرام من كل فاج وأقيمت لله في هذه الأيام مناسك الحج. الله أكبر. ما نحرت بمن النحائر وعظمت لله شعائر وسار إلى جمرات سائر وطاف بالبيت العتيق زائر. الله أكبر. إذا ساروا قبل طلوع الشمس إلى منى ورموا جمرة العقبة وقد بلغ المنى وتقربوا إلى الله بالهدايا وحل رؤوسهم وقصروا ونحروا وحملوا الله تماما على تمام حجهم وشغروا أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمد المختار. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار من يومنا هذا إلى يوم وقوف بالمحشر. أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها الغنى الدارين فاستمسك بها والزم تنال ما تشتهيه وتدعي. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang terutama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas rahmatnya, taufik serta hidayahnya Allah taala mengumpulkan kita pada hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di hari yang penuh keberkahan ini, di hari raya Idul Adha. Salawat dan salam kita kirimkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa, tak henti-hentinya khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalul awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya hari ini yang kita berada di dalamnya adalah hari yang begitu mulia, hari yang begitu besar, hari yang begitu agung, hari raya Idul Adha. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya hari raya Idul Adha jauh lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena di dalam hari raya Idul Adha Allah Ta'ala menggabungkan dua ibadah yang begitu besar.
Allah menggabungkan dua ibadah yang begitu agung, yaitu ibadah hablum minallah wa hablum minan nas. Ibadah kita, ta'abbud kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibadah yang bersifat sosial kita kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah taala berfirman, fasalli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk Tuhanmu. Salat yang dimaksud di sini adalah salat sunnah Idul Adha. Wanhar, kemudian berkurbanlah kalian. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah hari Yauman Nahrin, hari penyembelihan ini, hari raya Idul Adha ini, tidak ada amalan apapun, tidak ada ibadah apapun yang bisa menandingi daripada menyembelih kurban pada hari ini. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min amalin ya'malu ibnu Adam yauma nahrin ahabbu ila Allah min ihraqatid dam," atau kama qala. Tidak ada amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di hari Idul Adha dan hari Tasyrik yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah dia menyembelih hewan kurban, berkurban kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jangan sangka korban yang kita potong, hewan yang kita sembelih untuk Allah, dagingnya, darahnya, la wallah, tidak. Tetapi Allah Ta'ala mengatakan apa? Allah tidak mengambil darahnya, Allah tidak meminta dagingnya, tapi yang Allah lihat ketakwaan kita. Relakah kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala? Relakah kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala? Dan korban yang kita lakukan, ma'asyiral hadirin, adalah korban yang begitu kecilnya, korban yang begitu sepele. Sebagaimana kita tahu dalam kisah yang ma'ruf, kisah yang selalu kita kenang, yang selalu kita ingat setiap Idul Adha, yaitu kisah seorang nabi yang mulia dan dengan seorang putra yang saleh, yaitu kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Kita tahu hadirin wal hadirat, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sampai masa tuanya belum dianugerahi seorang putra. Beliau belum memiliki keturunan, sehingga beliau terus berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh. Para mufassirin mengatakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meminta, berdoa dengan doa tersebut bukan satu kali, dua kali. Beliau meminta Rabbi habli minas salihin, berikanlah aku anak yang saleh. Beliau berdoa selama 80 tahun lamanya. 80 tahun beliau meminta, mengemis seorang anak yang saleh, sehingga Allah Ta'ala berikan, fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kepadanya seorang anak yang bijaksana dan penyabar. Setelah berpuluh-puluh tahun meminta kepada Allah, Allah berikan. Tetapi kita lihat, ketika anak tersebut lagi lucu-lucunya, anak tersebut lagi sedang tampan-tampan dan imutnya, Allah Ta'ala perintahkan bawa dia ke padang tandus, bawa dia ke kota Mekah yang tidak ada penduduk, tidak ada mata air, tidak ada bekal dan lain sebagainya. Sehingga falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika anak tersebut sudah berada di umur yang dewasa, ulama mengatakan ketika itu Nabi Allah Ismail berumur 7 tahun, dalam riwayat lain 13 tahun. Ketika berumur 7 tahun, ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kurang apa lagi ujian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan di dalam kitab Durratun Nasihin, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabi Ibrahim tidur dalam mimpinya pada tanggal 8 Zulhijjah. Nabi Ibrahim tidur di dalam mimpinya, beliau bermimpi menyembelih anaknya. Beliau menyembelih putra tercinta satu-satunya Ismail alaihissalam. Sehingga ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terbangun dari mimpinya, karena yatarawwa, Nabi Ibrahim yatarawwa, dia bingung dan dia heran, apakah mimpi ini dari Allah atau mimpi ini dari syaitan. Sehingga pada tanggal 8 Zulhijjah, hari itu kita kenal dengan Yaumut Tarwiyah.
Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika tidur di malam yang kedua, yaitu pada malam 9 Zulhijjah, beliau kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Beliau bermimpi menyembelih putra tercintanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim bangun pada tanggal 9 Zulhijjah, wa arafa annahu minallah. Ketika bangun di tanggal 9, beliau mengetahui bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah kita mengenal dengan Yaumu Arafah atau hari Arafah. Kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidur di malam yang ketiga, di malam yang ke-10, dan bangun di hari yang ke-10, yaitu di 10 Zulhijjah. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim bangun dari mimpi tersebut dan dia memanggil anaknya untuk dikorbankan pada hari itu, sehingga pada hari itu kita kenal dengan Yauma Nahrin atau hari berkurban. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau telah mantap dengan mimpinya, beliau telah mengetahui bahwa mimpi itu berasal dari perintah Allah. Beliau datang kepada istrinya Sayyidatina Hajar alaihissalam. Beliau mengatakan kepada Sayyidatina Hajar, albisi ibnaki bithiyabin tayyibin fa inni dhahibun bihi ila dhiyafah. Wahai istriku, wahai Hajar, pakaikanlah anakmu ini baju yang bagus dan indah. Pakaikan dia baju yang mewah, pakaikan dia baju yang bagus, berikan dia parfum, berikan dia minyak wangi. Fa inni dhahibun bihi ila dhiyafah, karena saya akan membawanya bertamu dan berkunjung. Maka ketika itu Sayyidatina Hajar mempersiapkan anaknya Nabi Allah Ismail, dimandikan, dipakaikan baju yang bagus, disisir rambutnya, dipakaikan minyak wangi, dipersiapkan setampan mungkin Nabi Allah Ismail, karena dia tahu Nabi Ibrahim akan membawa dia berkunjung. Tetapi di sisi lain, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika itu mempersiapkan habal wasikin, beliau mempersiapkan tali dan pisau, kemudian keluar berjalan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Melihat kejadian ini, iblis laknatullah alaih, dia merasa bingung, dia merasa takut. Kok bisa ada seorang nabi yang akan menyembelih anaknya untuk mencari ridha Allah? Dia nggak pengen manusia dapat ridha Allah, dia nggak pengen manusia dapat kasih sayang Allah, dia nggak pengen manusia taat dengan perintah Allah. Dia datang kepada Nabi Allah Ibrahim, dia katakan, ya Ibrahim, ala tara ila i'tidali qamati wa husna surati wa latifah sirati. Wahai Ibrahim, kamu nggak lihat betapa tegapnya anak ini, betapa tingginya dia, betapa tampannya dia, wahai Ibrahim, betapa bagus perangainya, wahai Ibrahim. Kamu tidak lihat, kamu tega menyembelih dia, wahai Ibrahim, anak yang tampan. Nabi Ibrahim bilang, "Na'am, ya, saya lihat dia begitu tampan. Saya lihat anakku ini begitu tegap. Saya lihat anakku ini begitu indah. Walakin umirtu bidzalik. Tetapi saya diperintahkan untuk menyembelih dia, apa yang harus saya lakukan?" Maka ketika itu iblis dia merasa putus asa menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia datang kepada istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sayyidatina Hajar. Dia datang kepada Sayyidatina Hajar, dia bilang, "Kaifa taq'idin wa qad dhahaba Ibrahim bi ibnaki yuridu zibhah." Bagaimana Hajar? Kok kamu bisa diam? Kok kamu bisa duduk tenang? Sedangkan Ibrahim pergi membawa putramu, dia ingin menyembelih anakmu, wahai Hajar. Maka Sayyidatina Hajar mengatakan, la takdzib alayya, jangan kamu berdusta kepadaku, wahai iblis. Hal ra'aita aban yazbahu ibnaha? Apakah kamu pernah melihat ada seorang ayah menyembelih anaknya? Maka kata iblis, innahu yaz'umu annahu amara bidzalik. Dia mengatakan, dia berkeyakinan bahwasanya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat ma'asyiral hadirin bagaimana jawaban Sayyidatina Hajar.
Sayyidatuna Hajar mengatakan, an-nabiyyu la yu'mar bil batil wa ana afdi ruhi li amri rabbi fa kaifa bi ibni. Nabi tidak pernah diperintahkan dengan sesuatu yang batil. Dan saya, kata Hajar, saya rela mengorbankan saya punya ruh sekalipun, apalagi cuman anak, untuk perintah Allah. Maka ini iblis putus asa menggoda Sayyidatuna Hajar. Maka ketika itu dia datang kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dia katakan kepada Nabi Ismail, ya Ismail, kaifa anta tafrah wa tal'ab wa ma'a abika hablun wasikin yuridu ayyadhbahuk. Wahai Ismail, bagaimana kamu bisa tenang? Bagaimana kamu bisa gembira? Bagaimana kamu bisa bermain-main? Sedangkan ayahmu membawa pisau dan tali, dia ingin memotongmu, dia ingin menyembelih kamu, wahai Ismail. Nabi Ismail mengatakan, la takdzib alayya, jangan kamu berdusta kepadaku. Lima yadhbahani abi, untuk apa ayahku menyembelihku? Kenapa ayahku akan memotong diriku? Enggak mungkin. Iblis mengatakan, ketahuilah ayahmu beranggapan dia diperintahkan oleh Allah. Maka kita lihat jawaban seorang anak yang soleh. Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Sami'na wa ata'na li amri rabbi. Kalau itu perintah dari Allah, maka sami'na akan saya dengar dan akan saya taati perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya harus berkorban nyawaku. Maka ketika itu iblis ingin menggoda lagi Nabi Ismail. Dia ingin membuat ragu Nabi Ismail. Dia ingin berucap dengan kata-kata lagi. Sebelum iblis bisa berkata, Nabi Allah Ismail alaihissalam mengambil bebatuan dan melempari iblis. Maka dari situlah disyariatkan dan diwajibkan, yaitu melempar jumrah sebagai tanda penolakan dengan ajakan iblis. Maka ketika itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika iblis sudah tidak bisa menggoda Nabi Allah Ibrahim, dia tidak bisa menggoda ibunya Nabi Ismail, Sayyidatuna Hajar, pun tidak bisa menggoda seorang anak yang soleh, Nabi Allah Ismail. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim dan Ismail telah sampai di suatu bukit. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim mengatakan kepada putranya Nabi Ismail, ya bunayya inni ra'aitu fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku bahwa saya menyembelihmu. Dan ketahuilah, mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Fanzur madza tara, maka coba saya pengen lihat bagaimana pendapatmu. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih Nabi Ismail, dia bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim bertanya pendapat anaknya bukan untuk menanyakan dia setuju atau tidak. Karena Nabi Allah Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah tidak perlu bermusyawarah dengan keluarganya. Para nabi untuk taat kepada Allah tidak perlu bermusyawarah dengan orang lain. Tetapi dia bertanya kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu tentang wahyu menyembelih dirimu? Untuk mengetahui, ma'asyiral hadirin, Nabi Ibrahim ingin mengetahui, selama puluhan tahun dia meminta anak yang soleh, apakah doanya dikabulkan atau tidak. Maka ketika itu Nabi Allah Ismail mengatakan apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku orang-orang yang bersabar. Engkau akan dapati aku anak yang sabar dengan perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim merasa gembira karena doanya diijabah oleh Allah dan mendapatkan anak yang saleh. Maka ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya, Nabi Ibrahim ingin mengorbankan putranya. Ketika itu Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, sebelum akan disembelih, sebelum akan dipotong, Nabi Ismail mengatakan, ya abati usika bi asya. Wahai ayahku, wahai ayah, sebelum engkau memotong aku,
sebelum engkau mengorbankan diriku, usika bi asya. Tolong dengarkan wasiat terakhirku wahai ayah. Tolong dengarkan, ini wasiat terakhir wahai ayah, tolong kamu dengarkan. Ya abati usika bi asya antar butayadi wa rijli kaila at-tarriba fauzik. Wahai ayah, sebelum nanti ayah memotong dan mengorbankanku, tolong ayah ikat dulu kaki dan tangan Ismail. Ikatlah dengan ikatan yang kencang. Kaila at-tarriba fauzik, supaya nanti ketika aku disembelih, Ismail tidak bergerak, Ismail tidak berontak, sehingga nanti Ismail akan mengganggu ayah. Tolong ikat dulu tangan dan kaki Ismail. Ya abati wa anta ja'ala wajhi 'alal ardi kaila tandur ilayya fatarhamani. Wahai ayah, Ismail kasih wasiat. Sebelum ayah potong Ismail, tolong ayah potong Ismail dalam keadaan wajah Ismail menghadap ke bumi. Jangan biarkan Ismail menghadap wajah ayah. Kaila tanzur ila wajhi fatarhamani, supaya ayah tidak lihat wajah Ismail, nanti ayah kasihan. Supaya ayah enggak usah lihat wajah Ismail, nanti ayah kasihan melihat Ismail kesakitan ya. Jangan hadapkan wajah Ismail ke langit. Waqfuf anni thiyabaka kaila yatalattakh syai'an min dami fayanqusa ajri wa tarahu ummi fatahzan. Wahai ayah, sebelum ayah sembelih Ismail, tolong ayah angkat dan gulung dulu lengan bajumu. Kaila yatalattakh 'alaiha syai'un min dami, supaya baju ayah tidak terkena cipratan darah Ismail. Fayanqusa ajri, nanti pahala Ismail berkurang wahai ayah. Wa tarahu ummi fatahzan, atau nanti ayah pulang ke rumah dan umi dan ibu melihat darah Ismail di baju ayah, fatahzan, nanti ibu akan sedih, nanti ibu akan menangis. Ya abati, wahai ayahku, washkit syafarataka wasri imraraha ala unuki. Wahai ayahku, tolong engkau tajamkan dulu pisaumu, tajamkan dulu pedangmu. Wa asri imraraha ala halaki, dan cepatkanlah irisannya di leher Ismail. Fa innal mauta syadid, karena sesungguhnya kematian itu sangat perih wahai ayah. Wa anta dhahab bi khamisi ila ummi. Wahai ayah, Ismail kasih wasiat, nanti gamis Ismail ini bawa pulang, kasih kepada ibu, tazkiratan laha minni, sebagai kenang-kenangan terakhir Ismail untuk ibu. Ya abati salim alaiha, kirim salam buat ibu, titip salam yang terakhir untuk ibu. Wa qul laha hasbiri ala amrillah, katakanlah kepada ibu, sabar wahai ibu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhbirha, wahai ayah, la tukhbirha, jangan kabarkan kepada ibu, jangan ceritakan kepada ibu, kaifa rabatta yadi wa kaifa dhabahtani kaila yatajaddad huznuha alayya. Nanti kalau ayah pulang, jangan ayah ceritakan sama ibu bagaimana ayah ikat tangan Ismail, bagaimana ayah ikat kaki Ismail, bagaimana ayah menggorok leher Ismail. Jangan ceritakan sama ibu ya, jangan diceritakan sama umi. Kaila yatajaddad husnuha alayya, supaya nanti sedihnya kepada Ismail, rindunya kepada Ismail tidak lagi bertambah. Ya abati wa idza ra'aita ghulaman mithli fala tanzur ilaih hatta la tajza wa la tahzan. Wahai ayah, nanti kalau Ismail sudah enggak ada, nanti kalau Ismail sudah meninggal, kalau Ismail sudah wafat, ayah jangan pernah ayah lihat kepada anak-anak kecil lagi. Jangan ayah lihat kepada anak-anak kecil, supaya ayah tidak sedih dan ayah tidak bersusah hati.
Jangan ayah melihat lagi kepada anak kecil siapapun setelah Ismail. Inilah wahai ayah wasiat terakhir Ismail. Sekarang wahai ayah, silahkan ayah ikat tanganku, ayah ikat kakiku, silahkan ayah korbankan aku. Maka Nabi Ibrahim mendengar wasiat terakhir daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ni'mal aunu anta ya waladi ala amrillah. Sebaik-baik anak yang taat dengan Allah, yang taat dengan perintah Allah, anta ya waladi, engkaulah wahai anakku. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengikat tangannya, mengikat kakinya, dan dihadapkan wajah Nabi Allah Ibrahim ke tanah sebagaimana wasiat Nabi Allah Ismail. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim mulai memotong lehernya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tetapi subhanallah, pisau yang begitu tajamnya, yang begitu kuatnya, tidak mampu memotong lehernya Nabi Allah Ismail. Bahkan Nabi Ibrahim terus memotong, menggesek-gesek pisau tersebut di leher Nabi Allah Ismail, tapi tidak bisa terpotong sedikit pun kulitnya Nabi Allah Ismail. Sehingga ketika itu Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, mungkin pisau tidak bisa memotong kulitku karena aku di dalam keadaan menghadap bumi dan aku dalam keadaan terikat. Wahai ayah, sekarang buka saya punya ikatan tangan, buka saya punya ikatan kaki, hadapkan wajah saya ke langit supaya para malaikat Allah menyaksikan bahwa anaknya Nabi Ibrahim taat dengan perintah Allah. Maka dibuka ikatan tangannya Nabi Ismail alaihissalam, dibuka ikatan kakinya Nabi Ismail. Ketika itu bahkan dihadapkan wajah Nabi Ismail menghadap langit. Kemudian dipotong oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi tidak bisa sedikit pun menyakiti kulitnya Nabi Ismail alaihissalam. Para malaikat di langit seluruhnya mereka histeris, mereka heboh. Kok bisa ada seorang hamba Allah yang mengorbankan putranya mencari ridho Allah? Para malaikat semuanya bersujud kepada Allah menyaksikan kejadian itu. Begitu dahsyat, bahkan mengorbankan menyembelih anak yang soleh, anak yang tampan, terus dipotong oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi tidak bisa terpotong lehernya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, mungkin pisaumu kurang tajam, mungkin pisaumu belum diasah. Coba wahai ayah, asah dulu pisau tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan, ini pisau tajam wahai anakku. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil pedang pisau tersebut, kemudian dipukulkan pisau tersebut ke atas sebuah batu. Saking tajam dan kuatnya pisau tersebut, batu itu terbelah menjadi dua. Tetapi tidak bisa menghancurkan dan merobek kulit Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Terus Nabi Ibrahim menggerek leher Nabi Ismail alaihissalam, sehingga ketika itu Allah Ta'ala menurunkan wahyu, qad sadaqta ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah membenarkan perintahmu, dan aku, kata Allah, akan memberikan balasan yang terbaik kepada orang-orang yang baik. Maka ketika itu diganti, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat menurunkan seekor kambing kibas, seekor domba yang gemuk, menggantikan posisi Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan dalam riwayat dikatakan, masyaallah hadirin rahimakumullah, ketika selesai daripada peristiwa tersebut, telah berjalan beberapa waktu, ketika itu Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim pernah berdiskusi dan berbincang. Ketika itu Nabi Allah Ismail bertanya, wahai ayahku Nabi Allah Ibrahim, di antara aku dan kamu, siapa di antara kita yang paling dermawan? Apakah aku atau engkau wahai ayah? Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, wahai anakku, yang lebih dermawan adalah diriku. Kenapa? Karena saya rela berkorban untuk Allah
bahkan berkorban dengan putraku yaitu engkau, maka saya lebih dermawan darimu wahai Ismail. Maka ketika itu Nabi Ismail mengatakan, wahai ayah, aku lebih dermawan darimu wahai ayah. Kenapa? Ketika engkau menyembelih aku, seandai kata engkau saat itu bisa menyembelihku dengan izin Allah, engkau memiliki 2 putra, aku dan saudaraku Ishak. Tetapi saya, kata Nabi Allah Ismail, ketika saya rela dikorbankan, ketahuilah wahai ayah, saya hanya memiliki 1 nyawa dan 1 kesempatan hidup, tapi saya rela korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ibadah kita, menerima pengorbanan kita, menerima haji umrah daripada saudara-saudara kita yang sedang berhaji di Baitullahil Haram. Dan kita doakan di hari yang mulia ini, di hari yang penuh keberkahan ini, kita meminta mudah-mudahan Allah taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah memberikan pertolongan, syafaat, perlindungan kepada saudara-saudara kita di Palestina dan seluruh kaum muslimin yang ditindas di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi kehidupan kita, berkahi rumah tangga kita, dan Allah taala menjadikan anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalamullah al-malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول بقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضعف للمتقين جزيل الأجور فسبحان من حرم صومه وأوجب فطره وحذر فيه من الغرور. أحمده سبحانه وتعالى فهو حق محمود وأجل مشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفر والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.